Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Badariati SST MKes. Saya bekerja sebagai salah satu dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako. Saya telah mengabdi di Universitas Tadulako dan ditugaskan di program studi D3 Keperawatan sejak tahun 2020. Saat ini saya mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu asuhan keperawatan maternitas. Dengan teknik pengajaran yang saya gunakan adalah Delivery, Interaction, dan Assessment. Pemaparan ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT di bidang pengajaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang diamanatkan kepada saya, yaitu mata kuliah keperawatan maternitas. Mata kuliah keperawatan maternitas merupakan kelompok mata kuliah keperawatan klinik yang ditempatkan pada semester 3 dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah khusus N03231007. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini adalah membahas tentang keperawatan maternitas, di mana mahasiswa mempelajari tentang konsep asuhan keperawatan ibu hamil, intranatal, postnatal, ibu dan kesehatan reproduksi, serta asuhan keperawatan trauma persalinan. Sistem pembelajaran adalah perkuliahan asuhan kebidanan maternitas ini diselenggarakan secara luring atau tatap muka langsung. Kemudian perkuliahan tatap muka ini sebanyak 16 kali pertemuan. Pertemuan ke-8 evaluasi tengah semester dan pertemuan ke-16 merupakan evaluasi akhir semester. Sistem pembelajaran mata kuliah ini adalah Student Center Learning atau SCL, di mana mahasiswa menjadi pusat aktivitas mahasiswa, belajar dan dosen sebagai fasilitator. Selain itu, terdapat sistem pembelajaran problem-based learning, di mana mahasiswa diharapkan mampu melakukan pemecahan masalah secara nyata yang terjadi di masyarakat, sehingga bisa membentuk integrasi antara teori dengan praktik. Metode pembelajaran mata kuliah keperawatan maternitas bisa berupa ceramah, di mana ceramah ini untuk membangun pemahaman konseptual tentang keperawatan maternitas. Kemudian kedua, diskusi kelompok dan studi kasus, di mana hal ini bisa mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus. Kemudian project based learning, di mana mahasiswa diharapkan mampu menyusun asuhan keperawatan maternitas sebagai aplikasi dari materi yang telah dipelajari. Capaian pembelajaran itu meliputi diharapkan mahasiswa mampu memahami ilmu keperawatan maternitas untuk melakukan asuhan keperawatan penyakit tropis dan traumatologi berbasis keluarga secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan atau CPL 02. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, di mana mahasiswa mampu memahami konsep dasar keperawatan maternitas. Kemudian CPMK 2, mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan ibu hamil. CPMK 3, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan intranatal. CPMK 4, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan bayi baru lahir. CPMK 5, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada ibu postpartum, persalinan normal, dan seksosesaria. CPMK 6, mahasiswa mampu menguasai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. CPMK 7, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem reproduksi. Dan CPMK 8, asuhan keperawatan pada keperawatan maternitas. Media pembelajaran yang kami gunakan yaitu adalah modul yang telah kami susun secara tim, kemudian PowerPoint, artikel ilmiah, studi kasus, dan video pembelajaran. Materi pembelajarannya antara lain adalah konsep dasar keperawatan maternitas, kemudian konsep asuhan keperawatan ibu hamil, kemudian asuhan keperawatan pada ibu intranatal,
asuhan keperawatan pada trauma saat persalinan, asuhan keperawatan bayi baru lahir, asuhan keperawatan pada ibu postpartum persalinan normal dan post-SC, kemudian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dan materi yang terakhir adalah asuhan keperawatan pasien dengan gangguan sistem reproduksi. Sistem penilaian yang kami lakukan adalah terdiri dari tugas 20%, presentasi tugas kelompok itu 20%, ujian tengah semester itu 25%, ujian akhir semester 25%, dan kehadiran dan keaktifan di kelas baik secara verbal maupun dalam diskusi sebesar 10%. Dan biasanya saya memberikan penilaian khusus untuk keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Penilaian ini dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketetapan dan penguasaan materi, kemudian partisipasi aktif, serta kemampuan dalam menganalisis suatu studi kasus. Saya juga menggunakan rubrik penilaian yang terukur. Hasil penilaian saya sampaikan kembali kepada mahasiswa dengan harapan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus menyiapkan lulusan yang berpikir kritis dan adaptif. Untuk tahapan berikutnya, marilah kita simak video pembelajaran pada mata kuliah keperawatan maternitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali. Baik, senang sekali ya kita bertemu pada hari ini. Kini pertemuan keberapa ya? Ke-13 ya. Jadi sebelumnya pertemuan yang ke-12 kita membahas tentang masa nifas. Baik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ibu pimpin ya. Kita berdoa mulai. Selesai. Ibu absen dulu ya. Ibu mau absen Yulia Citra, Fitri, Rika, Arya, Najwa Sarita. Mana Najwa Sarita? Oke. Sarvina, Orpa. Oke, makasih. Baik, kita lanjut ke pembelajaran yang berikutnya. Baik. Tadi Ibu sudah bahas ya bahwa pembelajaran yang ke-12 adalah masa nifas. Ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Oh ya, baik, silakan Yulia. Masa nifas adalah masa setelah bayi dan plasenta lahir dan berakhir pada minggu ke-6 setelah persalinan. Bagus sekali ya. Adik-adik berarti masih ingat pembelajaran kita sebelumnya. Karena kenapa? Berkaitan dengan pembelajaran berikutnya. Jadi di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas tentang keluarga berencana. Di mana keluarga berencana ini akan kita laksanakan atau akan kita lakukan setelah masa nifas, ya. Jadi ada namanya pasca KB, pasca salin, KB pasca abortus. Jadi dilakukan setelah nifas. Jadi pertemuan ke-13 ini kita akan membahas tentang keluarga berencana. Jadi kita lihat deh ya, tujuan pembelajaran adalah diharapkan mahasiswa atau adik-adik ini mampu nantinya memahami konsep keluarga berencana, baik meliputi pengertian, jenis, kemudian manfaat, dan konseling keluarga berencana. Jadi setelah pembelajaran ini, semua adik-adik ini sudah harus paham tentang hal ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita ada berapa deh? Ada 4 ya, mengenai pengertian, jenis, kemudian manfaat, dan konseling. Baik. Kemudian pengertian keluarga berencana. Apakah ada yang di antara adik ini sebelum kita memulai ini ada yang tahu apa itu KB? Apa itu keluarga berencana? Ya, silakan Fitri. Jadi keluarga berencana itu salah satu upaya untuk mengatur kelahiran dan jarak kelahiran. Oke, bagus sekali ya. Berarti tidak sia-sia Ibu ya. Kemarin Ibu sudah memesan bahwa minggu berikutnya pertemuan ke-13 kita akan belajar tentang KB, minimal adik-adik sudah punya gambaran. Baik, kita lihat apa pengertian sebenarnya dari keluarga berencana. Pengertian keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur kehamilan, jumlah anak,
dan jarak kelahiran dalam sebuah keluarga. Kemudian dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup individu. KB juga merupakan bagian dari hak reproduksi yang memungkinkan pasangan untuk merencanakan keluarga mereka. Jadi dengan KB, sebuah keluarga itu bisa merencanakan, oh saya mau punya anak 2, saya mau punya anak 3, oh saya mau jarak anak saya dengan yang pertama dengan yang kedua 5 tahun, saya mau jarak anak saya yang ketiga itu 3 tahun, oh saya mau setelah anak saya punya 3, saya mau mengakhiri kesuburan saya dengan memakai metode kontrasepsi mantap. Jadi keluarga berencana ini adalah mengatur atau menyusun sebuah keluarga sesuai dengan keinginan sebuah pasangan. Kemudian KB juga merupakan upaya mengatur kelahiran anak. Ya, barangkali di antara pasangan itu ada yang cuma mau punya anak 2, ada mau cuma punya anak 1. Jarak dan usia ideal yang untuk melahirkan. Jadi biasanya ibu-ibu, ya mereka atur kehamilannya. Oh saya tidak mau hamil dulu di usia 19 tahun. Saya mau hamil di usia matang, di usia setelah 20 tahun. Jadi bisa menunda kehamilan. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi. Ada yang paham sini tentang kontrasepsi? Apa itu kontrasepsi? Atau alat kontrasepsi atau apa yang dipergunakan pada saat kita keluarga berencana? Ada yang tahu? Silahkan. Siap, oh Rika ya? Silahkan Rika. Alat kontrasepsi itu suatu alat atau metode pencegahan terjadinya kehamilan. Bagus sekali ya. Ibu senang sekali kalau mengajar semua mahasiswanya sudah siap dengan hal-hal seperti ini ya. Jadi kita lihat ya apakah ini sama dengan pengertiannya Rika atau hampir sama ya. Kita lihat. Kontrasepsi ya berasal dari kata kontra yang artinya melawan. Kemudian atau mencegah. Dan konsepsi artinya pertemuan antara sel telur dan sel sperma yang matang untuk mengakibatkan kehamilan. Jadi betul sekali ya. Jadi betul yang dikatakan Rika ya bahwa kontrasepsi adalah suatu metode yang digunakan untuk menunda atau menjarangkan kehamilan. Kemudian alat kontrasepsi ya. Alat kontrasepsi itu apa? Adalah suatu metode atau kontrasepsi sederhana. Alat kontrasepsi terbagi ya. Ada alat kontrasepsi sederhana, kemudian ada kontrasepsi hormonal dan alat kontrasepsi non hormonal. Kita lihat metode kontrasepsi sederhana itu seperti apa? Terdiri dari 2 metode, yaitu metode kontrasepsi tanpa alat. Jadi biasanya itu metode amenorrhea. Jadi metode amenorrhea mal. Jadi di saat seorang ibu dia hamil, melahirkan dan menyusui, itu akan terbentuk hormon progestin yang menekan hormon progesteron dan estrogen, sehingga tidak terjadi pematangan sel telur. Jadi seorang ibu menyusui, kadang-kadang kita dapatkan, Bu saya tidak KB tapi 2 tahun saya menyusui saya juga tidak hamil. Itu namanya mal ya. Jadi itu adalah metode kontrasepsi sederhana tanpa alat. Atau juga coitus interruptus ya. Jadi pada saat berhubungan seksual sebelum sel sperma keluar, alat kelamin pria sudah dikeluarkan dari vagina sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina tapi tumpahnya di luar. Ya. Kemudian apalagi? Metode lendir serviks. Semua perempuan, hampir rata-rata perempuan di saat masa subur itu akan mengeluarkan lendir vagina. Jadi kalau dia masa subur, itu lendir vaginanya akan lebih tebal dan mengental. Jadi itu yang akan menghalangi sel sperma untuk masuk menemui sel telur. Apalagi metode suhu basal. Suhu basal ini adalah suhu tubuh. Seorang wanita jika dia mengalami masa subur akan terjadi kenaikan suhu tubuh. Ya, bisa sampai 1 derajat. Jadi biasanya suhunya 36, kok dia rasa 37 sudah mulai hangat. Nah, biasanya itu tanda-tanda salah satu tanda-tanda masa subur. Jadi perempuan apalagi adik-adik ini semua calon ibu ya. Pasti harus tahu, oh lendir vagina sekarang saya agak kental. Oh iya saya habis haid, berarti saya masa subur ini. Oh saya ini suhu tubuhku kok tidak biasanya kayak meriang-meriang padahal tidak sakit. Biasanya itu adalah masa subur. Kemudian metode sederhana dengan alat, yaitu kondom. Ya, kalau kondom sudah lazim ya, di mana-mana ada, bahkan
bentuk, warna, bau, rasanya itu bermacam-macam dan sudah familiar dengan adik-adik semua. Kemudian cup cervix. Cup cervix ini kebalikan dari kondom. Cup cervix ini untuk kaum perempuan. Bentuknya seperti karet kondom tapi dipasang pada cervix atau mulut rahim perempuan. Kalau kondom kan pada laki-laki, pada penisnya ya. Seperti itu. Jadi itu adalah metode sederhana yang pakai alat dan tanpa alat. Kemudian kontrasepsi hormonal juga ada dua ya. Hormonal yang kombinasi, jadi dia isinya itu bisa ada progesteron dan bisa ada estrogen. Nah, setelah itu apa yang pil itu namanya pil kombinasi atau alat kontrasepsi kombinasi. Itu biasanya ada pada pil suntik, alat kontrasepsi suntik yang untuk 3 bulan. Jadi biasanya yang 3 bulan itu karena ada hormon kombinasinya, biasanya ibu-ibu tidak haid. Nah, kalau pil yang hormonnya cuma 1 seperti pil menyusui, itu ibu-ibu tetap haid. Ada juga alat kontrasepsi 1 bulan itu juga bisa menyebabkan ibu-ibu tetap haid. Jadi tidak semua suntik itu membuat ibu-ibu tidak haid ya, tapi ada yang 3 bulan itu tidak haid karena kombinasi. Tapi yang 1 bulan karena dia cuma 1 hormon itu tetap haid. Begitu juga pil. Pil itu yang kombinasi itu ada 2 hormon, berarti ibu-ibunya biasanya tidak haid. Tapi kalau dia pil yang menyusui biasanya ibu-ibunya akan haid. Jadi itu ya 3, ada yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah alat kontrasepsi mantap. Di sini yang kontrasepsi mantap ini adalah kontrasepsi yang dipergunakan untuk betul-betul mengakhiri kesuburan. Jadi dia tanpa hormon atau bisa juga dengan tanpa hormon ataupun dengan alat. Contohnya adalah metode operatif wanita atau tubektomi atau MOP metode operatif pria atau vasektomi. Ada juga yang memang betul-betul bisa mengakhiri kehamilan adalah intrauterine device atau IUD yang memang jangka pakainya itu lama. 8 tahun, ada yang 15 tahun. Seperti itu, ya. Kemudian fase pemilihan alat kontrasepsi ya. Jadi fase menunda kehamilan. Ada 3 fase kenapa kita harus memilih alat kontrasepsi. Kenapa saya harus ber-KB? Jadi orang-orang atau ibu-ibu atau pasangan usia subur yang datang ke tempat adik-adik nantinya praktek atau ke tempat adik-adik bertugas baik di puskesmas, ya tempat klinik, itu ada punya 3 alasan. Bu, saya datang, saya tidak mau hamil dulu. Saya tidak mau hamil dulu, itu namanya fase menunda kehamilan. Ya, Bu, saya mau menjarangkan kehamilan, anak saya terlalu rapat, Bu. Saya mau anak saya dengan yang pertama dengan kedua jaraknya 3 tahun. Itu namanya fase mengatur atau menjarangkan kehamilan. Kemudian yang ketiga, fase mengakhiri kesuburan. Ini betul-betul, Bu, saya sudah tidak mau, Bu, anakku sudah 8, Ibu. Atau Bu, saya tidak mau lagi, Bu, setiap saya melahirkan saya pendarahan. Ini betul-betul namanya fase betul-betul mengakhiri kesuburan. Jadi betul-betul ibunya memang sudah mantap untuk dengan kontrasepsi yang orang bilang paten ya, pokoknya tidak bisa lagi. Nah, kita lihat apa sih fase menunda kehamilan itu? Ya. Masa menunda kehamilan pertama sebaiknya dilakukan oleh pasangan yang istrinya belum mencapai usia 19 tahun. Oke? Dan karena usia di bawah 20 tahun itu adalah usia yang sebaiknya menunda. Kemudian kriterianya yaitu kontrasepsi yang kesuburannya yang tinggi, artinya kembali kesuburan dapat terjamin. Jadi dia bisa memakai alat kontrasepsi tanpa alat atau alat tapi sederhana. Seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Ini fase menjarangkan kehamilan. Jadi ini disarankan pada ibu-ibu usia 20 sampai 30 tahun. Atau ibu-ibu yang ingin menunda, Bu, saya mau anak saya yang pertama dengan yang kedua ini usianya jarak kelahirannya 2 sampai 4 tahun. Ya. Apa yang dia bisa pakai? Itu yang bisa dipakai adalah bisa IUD, bisa suntik. Ya. Kemudian fase mengakhiri kesuburan. Ini adalah sebaiknya keluarga yang mempunyai 2 anak atau lebih,
atau usia ibu sudah lebih dari 30 tahun dan tidak mau betul-betul hamil lagi. Nah, itu adalah kita bisa pakai, ini adalah fase mengakhiri kesuburan. Jadi bisa dia ada metode kontrasepsi mantap, ada AKDR yang tadi Ibu sampaikan ya. Jadi itu yang memang betul-betul bisa dipakai untuk mengakhiri kesuburan. Sampai sini ada yang mau tanya? Silakan. Oh, silakan Arya. Setelah jadi fase kesuburan, pertanyaan saya itu apa saja efek samping dari kontrasepsi untuk menunda kehamilan? Baik. Fase kontrasepsi untuk yang efek samping untuk yang menunda kehamilan itu karena memang dia tanpa alat atau alat tapi sederhana, jadi efek samping itu sangat minimal dan efektivitasnya juga sangat kurang. Jadi dia bisa mudah hamil tapi efek sampingnya juga sangat kurang. Seperti itu Arya ya. Jadi memang kalau menunda kehamilan efek sampingnya sangat minimal. Seperti itu. Baik, terima kasih ya, pertanyaannya bagus. Kemudian kita ke konseling ya. Sebelum kita menyarankan seorang ibu, Bu, ini harus KB, kita harus konseling ibunya. Apa yang mau dia pakai? Ya. Jadi dia mau pakai apa, kita harus lakukan konseling supaya apa? Klien atau pasangan itu bisa memilih kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian puas terhadap pilihan dan mengurangi keluhan atau penyesalan pemakaian alat kontrasepsi. Kemudian membangun rasa saling percaya karena pada saat konseling pasangan itu saling memutuskan ya, suami dan istri itu yang akan memutuskan mereka mau pakai apa. Kemudian menghormati hak klien dan petugas. Jadi kalau konseling keterbukaan itu ada. Jadi kami menghargai, seorang perawat harus tahu menghargai bagaimana kebutuhan pasien. Kemudian yang terakhir adalah menambah dukungan terhadap pelayanan KB. Sampai udah ya, mungkin sudah cukup. Sampai sini mungkin ada yang bisa bantu Ibu buat kesimpulan. Siapa? Oh, siapa? Sarvina, silakan Sarvina. Kesimpulannya adalah satu, kontrasepsi adalah salah satu upaya untuk mencegah kehamilan. Dua, ada 3 fase: keluarga berencana, menunda, mengatur, dan mengakhiri kesuburan. 3, konseling KB dapat membantu pasien dalam mengambil keputusan. Oke, terima kasih Sarvina ya. Jadi kita sudah buat kesimpulan. Ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Kita ketemu minggu depan dengan topik kesehatan reproduksi ya. Jadi Ibu harap semua mempelajari untuk minggu depan materinya supaya kita semua siap untuk pembelajaran berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya semua adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.